If you want my love, then you got it. Anytime you want it, baby, bring your body back to me. They can call me foolish and stupid. Don't know what I do is for Performance by Putra Damani Remix. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Kurnia Rahmi dari kelas TK 2B, NIM PO 7120320055. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT dari saya yang berjudul Diare pada Anak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diare. Diare adalah keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak. Konsistensi pas cair berwarna kekuningan dan pada berwarna hijau atau terdapat pula bercampur lendir dan darah atau lendirnya saja. Diare itu juga adalah tinja yang sedikit lembek dari biasa atau hanya bertambah sering beberapa kali saja. Next, selanjutnya ada macam-macam diare. Di sini ada diare akut dan diare kronik. Nah, di sini kalian bisa lihat apa sih diare akut itu? Nah, diare akut itu yang sering terjadi secara mendadak pada bayi dan anak yang sebelumnya sehat. Dan yang kedua itu ada diare kronik. Apa sih diare kronik itu? Nah, di sini diare kronik itu yang berkelanjut lebih dari 2 minggu disertai kehilangan berat badan atau tidak bertambah berat badannya selama masa tersebut. Next, selanjutnya ada etiologi. Di sini ada faktor infeksi dan faktor malabsorpsi. Dan yang ketiga itu ada faktor makanan. Apa sih faktor infeksi itu? Nah, itu ada 3 faktor infeksi. Yang pertama itu ada infeksi internal, dan yang kedua itu infeksi bakteri, dan yang ketiga itu ada infeksi virus. Dan selanjutnya itu ada faktor malabsorpsi. Yang pertama itu ada karbohidrat, dan yang kedua itu ada lemak, dan yang ketiga itu ada protein. Selanjutnya itu ada faktor makanan. Yang pertama itu ada makanan basi atau beracun dan alergi terhadap makanan. Selanjutnya ada derajat dehidrasi. Yang pertama ada dehidrasi ringan, dan yang kedua itu ada dehidrasi sedang, dan yang ketiga itu ada dehidrasi berat. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini ada cara penanganan diare, yaitu diare menyebabkan kehilangan cairan elektrolit sehingga penderita harus diberikan cairan sebanyak mungkin. Untuk mengganti cairan yang hilang, sebagai pertolongan pertama, diberikan cairan itu di rumah bisa seperti air tajin, dan ada air sayur atau air matang atau teh. Di samping itu juga harus diberikan cairan elektrolit berupa oralit. Jika tidak ada oralit, bisa menggunakan larutan gula atau garam. Di sini juga ada cara pembuatannya, kalian bisa lihat sendiri. Next, dan selanjutnya itu ada nutrisi bagi penderita diare. Di sini ada kondisi peristaltik usus yang tidak memungkinkan, maka perlu diberikan makanan yang lunak atau membantu peristaltik usus. Bagi bayi yang masih menyusui, ASI tetap diberikan atau pasti diencerkan. Dan di sini ada diagnosa keperawatan, dan kalian bisa lihat diagnosa keperawatan. Di sini kalian bisa lihat ada asuhan keperawatan diare. Yang pertama itu ada diagnosa keperawatan. Diare dibuktikan dengan fisiologis, inflasi gastrointestinal, dan iritasi gastrointestinal, proses infeksi, malabsorpsi. Dan yang kedua itu ada tujuan keperawatan. Yang pertama itu ada fungsi gastrointestinal membaik, ya, dan yang kedua itu ada frekuensi BAP membaik, dan yang ketiga itu ada konsisten fases membaik, dan yang keempat itu ada peristaltik usus membaik. Dan ini juga ada intervensi keperawatan manajemen diare.
Dan di sini juga ada observasi. Yang pertama itu ada identifikasi penyebab diare, dan yang kedua itu ada identifikasi riwayat pemberian makanan, dan yang ketiga itu ada monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi, dan yang keempat itu ada monitor tanda dan gejala hipotermia, dan yang kelima itu ada monitor jumlah pengeluaran diare. Di sini juga ada terapeutik. Yang pertama itu ada memberikan asupan cairan oral, dan yang kedua itu ada memberikan cairan intervena. Dan di sana juga ada edukasi. Yang pertama itu anjurkan makanan porsi kecil dan sering secara bertahap. Dan yang kedua itu ada anjurkan dan hindari makanan berbentuk gas, pedas, dan mengandung laktosa. Dan kalian juga bisa lihat ada kolaborasinya dan rasional. Dan yang terakhir itu ada faktor penyebab diare. Kalian bisa lihat di sini